Halo guys, kita jumpa lagi. Kaca adalah bagian penting pada sebuah mobil yang berguna tidak hanya untuk menahan angin sehingga disebut sebagai windshield, namun lebih dari itu, kaca mobil juga bermanfaat besar dalam memberikan akses penglihatan untuk berkendara. Mulai dari mobil berkecepatan rendah sampai dengan mobil berkecepatan tinggi sekalipun, penggunaan kaca pada sebuah mobil masih tetap dipertahankan. Meskipun efektif digunakan, namun ternyata penggunaan kaca pada mobil memiliki sejumlah kelemahan, terutama dalam hal ketahanan terhadap benturan. Ini contohnya guys, ketika kita sedang di perjalanan, ada kalanya mobil yang ada di depan kita secara tidak sadar melontarkan batu kecil ke kaca depan mobil hingga pecah. Seperti yang saya alami ini, akibatnya kaca depan mobil menjadi pecah dan retak saat sedang di perjalanan. Secara teknis, ternyata ada alasan utama kenapa kaca depan mobil dirancang tidak kuat terhadap benturan jika dibanding dengan kaca mobil bagian samping dan belakang. Apa sajakah alasannya tersebut, serta bagaimana cara mengatasi kaca mobil yang retak dan pecah ini? Itulah yang akan kita ulas dalam video kali ini. Namun, sebelum kita mulai, yuk kita subscribe dulu channel ini bagi yang belum. Pertama, kaca mobil bagian depan. Jika kita melihat peristiwa benda yang membentur permukaan kaca depan mobil ini, kita dapat memahami secara langsung bahwa kaca bagian depan mobil cenderung mudah pecah karena tidak tahan terhadap benturan benda padat apapun. Meskipun hanya terkena batu kerikil yang kecil, bahkan jika terbentur kepala, terbentur tangan, dipijak, atau terpijak, kaca mobil bagian depan ini akan langsung mudah pecah. Penyebab utama kenapa kaca depan mobil tidak kuat terhadap benturan terletak pada jenis kaca yang digunakan, yakni berjenis Lamisafe atau laminated. Kaca dengan jenis Lamisafe ini hanya menggunakan bahan kaca biasa pada umumnya, yang dirancang memang bukan untuk kuat terhadap benturan, tapi lebih kepada aspek keselamatan pengendara ketika kaca mengalami pecah. Karena pada kaca jenis Lamisafe ini terdapat 3 lapisan kaca yang menjadi unsur pelindung bagi pengemudi. Salah satu lapisan pada jenis kaca ini disebut dengan nama PVB yang berada di bagian tengah kaca yang akan menahan pecahan kaca agar tidak berhamburan kemana-mana. Dengan adanya PVB ini, kaca mobil yang pecah akan menjadi lentur secara kuat yang akan sulit untuk ditembus baik dari dalam maupun dari luar kendaraan. That has plexiglass on it. So that's plexiglass. Yang sangat penting untuk menghindari penumpang kendaraan terlempar keluar saat terjadi benturan seperti ini. Selain itu, keunggulan lainnya dari jenis kaca Lamisafe ini adalah saat pecah, kaca jenis Lamisafe ini tidak akan pecah secara keseluruhan di bagian kaca, sehingga pandangan mata pengemudi tidak terlalu terhalangi. Bandingkan jika kaca depan mobil yang pecah tidak berjenis Lamisafe seperti ini, pastinya pengemudi menjadi sulit untuk mengendalikan mobilnya yang tentunya akan sangat berbahaya. Dengan pertimbangan alasan tersebut, itulah sebabnya kenapa seluruh kaca depan mobil selalu menggunakan kaca yang berjenis Lamisafe yang meskipun tidak tahan benturan, namun lebih memberikan perlindungan yang maksimal bagi keselamatan pengemudi dan penumpang. Kedua, kaca mobil bagian jendela samping dan belakang. Berbeda dengan kaca mobil bagian depan, kaca mobil bagian jendela samping dan belakang adalah bagian kaca yang paling keras pada sebuah mobil.
Ini contohnya guys, dimana untuk dapat memecahkan kaca jendela mobil bagian samping sangat sulit sekali dilakukan, baik ditinju, ditendang, dilempar, hantam dengan martil, dan cara lainnya. Penyebab utama kerasnya kaca jendela mobil ini adalah karena adanya penggunaan kaca berjenis Temperlite atau tempered glass yang terkenal keras dan tahan terhadap benturan yang ditunjukkan pada logo ini, yang ada di bagian jendela sisi depan, sisi penumpang, dan juga ada di kaca belakang. Tujuan utama penggunaan kaca berjenis Temperlite ini adalah agar pengguna dapat terlindungi dari bahaya benturan dari luar terhadap kaca jendela mobil, mengingat posisi duduk penumpang cenderung lebih dekat ke arah jendela, sehingga kaca jendela mobil harus dirancang sekuat mungkin agar dapat melindungi penumpang. Namun, tetap saja kaca tempered glass ini bisa pecah ya guys setelah beberapa kali benturan. Meskipun yang istimewa dari kaca jenis ini saat pecah adalah permukaan pecahan kacanya akan langsung berubah menjadi potongan-potongan kecil yang aman jika terkena pengendara. Sekaligus ternyata hal ini sengaja dirancang untuk dapat memberikan kemudahan akses bagi penumpang untuk dapat keluar lewat jendela saat terjadi keadaan darurat. Contohnya yang ada di bis ini. Ketiga, mengatasi kaca depan mobil yang retak. Jika kaca depan mobil mengalami pecah akibat terkena batu di jalanan seperti ini, sebenarnya tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kaca ini agar kondisinya kembali seperti semula. Karena setelah dilakukan perbaikan menggunakan lem resin serta alat press sesuai dengan tahapan proses perbaikan yang ada di produk ini, dengan cara menempelkan alat tekan ke bagian titik kaca yang pecah, kemudian meneteskan cairan resin ke dalam alat. Selanjutnya kita putar alat untuk menekan cairan resin masuk ke dalam titik kaca yang pecah dan kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita teteskan kembali resin ke bagian kaca yang retak dan menutupinya dengan plastik untuk kemudian kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita bersihkan cairan resin yang mengering di kaca menggunakan pisau yang telah disediakan. Memang awalnya bekas retak pada kaca menjadi agak berkurang. Namun ketika mobil terkena panas dan juga hujan beberapa kali, lama-kelamaan retak pada kaca mulai muncul dan semakin bertambah panjang yang jika dibiarkan akan menjadi semakin melebar. Jadi boleh dikatakan lem kaca bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi kaca mobil yang retak. Padahal harga alat perbaikan ini cukup lumayan. Karena tidak bisa diperbaiki dengan lem kaca, maka solusi terbaik untuk mengatasi kaca depan mobil yang retak hanyalah dengan melakukan penggantian kaca yang pecah dengan kaca yang baru, yang harga kacanya tergantung kepada jenis merek mobil yang digunakan. Sebagai gambaran, untuk mobil New Rush, harga penggantian kaca depan mobil seharga 1,3 juta untuk merek Asahi Mas. Dan untuk merek AGC Automotive sesuai standar bawaannya, harganya sekitar 2 jutaan rupiah. Proses pemasangannya tergolong mudah dan cepat dengan cara mencopot kaca lama dan membersihkan bekas-bekas karet yang menempel. Baru kemudian lem poliuretan dipasangkan di sekeliling kaca depan mobil secara merata menggunakan alat pompa. Setelah itu barulah kemudian kaca yang baru bisa dipasang dan direkatkan. Alhasil kaca mobil pun kembali menjadi baru. Demikian guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.